kita bisa datang ke tempat ini. Mari kita persembahkan hidup kita, persembahkan seluruh ada yang saat ini kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita persembahkan yang terbaik, kita persembahkan yang kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Maka Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi, kami yang memuji menyembah Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Berikan gairah kepada kami Tuhan. Berikan semangat kepada kami dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya pada saat Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kami. Segala perkara besar Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang bersembahkan pujian menyembah ini. Ibadah ini hanya untuk Engkau saja Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan bersembahkan hidup kami dalam nama kuasa Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntun lewati api dalam gelap malam redup. Kau sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan. Amin Tuhan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntun langkah hidup kami. Suara
Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Allah. Hosana, Hosana. Layak terima pujian, hanya Engkau yang kami sembah. Dimuliakan, ditinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau amat baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Kau layak dimuliakan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rala bala 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 dagayamu. Shana ya rala bala 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 dagayamu. Shana ya rala bala 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 dagayamu. Shana ya rala bala 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 dagayamu. Shana la 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 dagayamu. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Allah yang setia, Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kebesaran-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kau Allah yang ajaib perkasa.
Sampai selama-lamanya. Engkau luar biasa ya Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya, mulialah Engkau Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin Tuhan Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sorak-sorai buat Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau terus menikmati kebersamaan ini dengan Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus mulia, yang layak terima pujian penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu
Haleluya. Namamu besar mengatasi langit, namamu besar mengatasi bumi. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Yang mau bersuka-suka memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada semangat pagi hari ini, amin. Karena Dia yang terbesar, termulia dalam setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya.
masalah saudara, apapun itu, pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Beres kabeh. Amin. Kita berjoget Tuhan Allah. Amin. Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kau sangat terbukti dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Setiap musim, setiap waktu, Engkau setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Allah Immanuel, yaitu Yesus itu selalu ada dalam setiap langkah hidup. Musim boleh berganti, waktu boleh berlalu, kasih setia Tuhan tetap abadi sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
tetap percaya, pegang janji Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya kan Tuhan. Percaya Kami pegang janji-Mu Tuhan. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama.
yang selalu menolong, menopang kami, menuntun kami dan mengarahkan setiap hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, walaupun kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa menyaksikannya, tetapi kami dapat merasakannya ya Tuhan. Kami dapat menikmatinya ya Tuhan, karena Engkau sungguh nyata bagi kami semua. Oleh sebab itu setiap kami yang hari ini mungkin sedang dalam keputusasaan, mari Engkau hadir untuk menolong dan menjamah, melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami yang sedang dalam keadaan yang mungkin mengalami kebuntuan-kebuntuan, mari Tuhan Engkau akan datang dan memberikan jalan keluar kepada setiap kami semua. Olehnya ya Tuhan, Engkau terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Engkau bekerja dan Engkau menyatakan isi hatimu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Olehnya dengan ini kami sediakan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh belajar dan menerima firman-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami untuk memampukan kami mengerti, memahami segala didikan dan ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terus tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah, jaga dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu, agar segala kebenaran yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami, sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami pahami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman anak ke dalam tangan Tuhan, dan demi nama Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukannya. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kita boleh ada pada pagi hari ini untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Dan setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya mari kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya manajemen hati dalam rangka memasuki tahun kelimpahan dan menikmati tahun kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang harus kita kerjakan selain kita mengelola keuangan. Selain daripada pengelolaan keuangan, yang harus kita lakukan adalah juga mengelola hati, karena pengelolaan hati akan menjadi sangat penting untuk memasuki masa kelimpahan dan menikmatinya. Oleh sebab itu kita akan belajar sama-sama. Yang pertama kita baca dalam Lukas 3 ayat yang ke-14. Lukas 3 ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ada kata cukupkanlah dirimu. Lalu kita membuka di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, di depan sudah ada, Bapak Ibu sudah bisa memperhatikannya di sana. Ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, ada dua ayat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan di dalam kedua ayat itu mengandung kalimat cukupkanlah dirimu. Nah, bicara tentang cukupkanlah dirimu itu bukan membahas soal materi, tidak membahas soal bentuk fisik dari berkat Tuhan, tetapi itu berbicara tentang menata hati atau manajemen hati. Kalau kemarin itu pengelolaan berkat materinya, gitu kan, kita sudah membahas beberapa hal, begitu kan. Lalu hari ini kita akan belajar tentang mengelola hati. Bicara tentang cukup, itu soal hati. Ada orang yang diberkatinya sudah banyak sekali, tapi masih merasa kurang. Tapi ada orang yang mungkin secara nominal jumlahnya tidak terlalu besar, tapi buat dia itu cukup. Maka soal mencukupkan diri itu bukan soal pada bendawinya, tetapi soal pada sikap hati. Katakan sama-sama, sikap hati. Ada orang yang sampai berhutang hanya demi mengikuti lifestyle. Ada orang yang rela meminjam hanya demi mengikuti komunitasnya gitu ya. Nah, itulah sebabnya kemudian orang berlomba-lomba akhirnya harus memenuhi keinginannya gitu. Nah, di sini juga pada akhirnya kita bisa melihat komunitas itu penting, Bapak Ibu Saudara. Komunitas itu penting. Saya tuh pernah mendengar, ini sedikit mungkin agak menyimpang, tapi menurut saya kok ada kaitannya. Komunitas ya, kalau soal sikap hati mungkin kesekian, tapi itu pada akhirnya membentuk
Ada seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Secara prestasi tidak terlalu pinter memang. Tetapi orang tuanya itu punya ancang-ancang. Kalau dia masuk sekolah favorit, maka untuk proses peningkatan jenjang pendidikannya itu akan jauh lebih gampang. Karena kalau misalnya di tempat kita ini ada SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau SMP-nya, SD-nya sudah favorit, waktu daftar ke SMP yang favorit, SMP-nya sudah melihat, oh ini dari SD yang favorit gitu kan, dan seterusnya. Nah, orang tuanya mikirnya gitu. Mikirnya cuma sampai berhenti di situ. Soal favorit supaya nanti jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah dapat nilai plus. Oh, ini dari sekolah favorit gitu loh, Saudara. Tapi sebenarnya anaknya ya tidak terlalu pinter-pinter amat gitu ya. Walaupun bisa mengikuti semua kegiatan yang berjalan. Hanya kemudian beberapa kebiasaan atau beberapa yang sudah berjalan bahwa kalau sekolah yang disebut favorit itu biasanya lebih mahal. Karena katanya ada fasilitas yang lebih baik dan seterusnya. Nah, karena anak ini dari keluarga yang sederhana masuk ke sekolah favorit, maka mau ndak mau secara finansial harus ngikuti yang ada, yang terjadi. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah menyaksikannya bahwa sekolah itu memang berisi anak-anak yang orang tuanya punya jabatan gitu ya. Sehingga secara finansial ya pasti lebih bisa dibandingkan dengan keluarga yang saya ceritakan tadi. Alhasil anak harus bisa mengikuti apa yang terjadi. Nah, ketika itu kemudian mulai dirasakan, ya orang tuanya yang sambat, waduh, masuk sekolah sana itu biayanya besar. Lah si anak sendiri pada akhirnya kebentuk. Kebentuk itu kenapa? Karena lingkungannya. Lah di sana anaknya pejabat-pejabat, duit nggak terlalu susah untuk dikasihkan, uang jajan, uang saku setiap hari bisa jauh lebih besar daripada teman-teman yang lain. Sehingga kemudian itu membentuk sifat, karakter lifestyle-nya. Jajan itu nggak bisa 10-20 ribu sehari gitu kan. Nah ini ngoyak kan gitu karena lingkungan. Nek ndak ikut jajan dikarani kere gitu kan, padahal memang randidit gitu kan saudara. Tapi nek ngoyak, wong tua aku ki minus gitu loh. Tapi akhirnya ya karena ini berjalan, orang tuanya yang tetap menjaga gengsi demi menurut orang tuanya jenjang karirnya dalam bersekolah itu bisa lebih baik karena favorit. Ya pada akhirnya tidak mau memaksakan orang tua untuk bisa memenuhi bukan kebutuhan kalau menurut saya itu lifestyle lingkungan yang terjadi. Nah, yang saya katakan tadi adalah begini Bapak Ibu, soal mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara pernah mengamatinya atau tidak. Tapi coba saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan begini. Ada sekumpulan wanita yang disebut saya tidak tahu istilah tempatnya apa. Tapi kumpulan ini kumpulan arisan. Arisannya itu bisa 10 juta, 12 juta sekali arisan. Kalau yang ikut 10 tinggal dikalikan kalau itu 10 jutaan. Nah orang ini ikut. Saudara bisa bayangkan. Ngikutnya berarti ngikut apa saudara? Arisan yang 10 jutaan setiap ketemuan. Tidak tahu dianggap saja sebulan. Berarti sebulan dia harus siapin 10 juta untuk arisan. Ini kan high class gitu kan. Nah itu kalau orang-orangnya selebritis yang duitnya turah-turah silahkan gitu kan. Tapi ketika dia masuk pada kelompok ini mau tidak mau kan harus ngikut. Ini yang saya sampaikan sejak awal, sekolah, kerjaan, apapun doa. Katakan sama-sama doa. Karena waktu salah masuk ternyata di sini lifestyle-nya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sikap hati dalam pengelolaan berkat jadi berubah. Iya, mau tidak mau saudara, mau tidak mau sekolah favorit biayanya segitu, mau kredit, ya bisa sih minta keringanan, gitu kan? Tapi apakah ya akan begitu terus? Yang jelas lifestyle-nya pasti akan berubah. Nah kemudian kalau bicara soal cukupkanlah dirimu, nggak akan bisa. Pengelolaan hatinya menjadi tidak
berjalan dengan baik. Kalau kemudian itu mau masuk pada masa kelimpahan dan menikmati kelimpahan, sementara pengelolaan hatinya belum bisa, gak akan pernah bisa menikmati. Jadi cukupkanlah dirimu, itu pengelolaan hati. Namun lingkungan, komunitas itu punya pengaruh. Orang yang masuk pada kelompok yang biasa dolan akan menjadi orang yang suka dolan. Maka kumpullah dengan orang-orang yang belajar mencukupkan diri. Yang sepakat katakan haleluya. Mencukupkan diri. Masuklah dalam kelompok-kelompok orang yang belajar bersama-sama sedang mencukupkan diri. Enggak akan pernah bisa berhasil kalau dia kumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki pengelolaan hati. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bahwa pengelolaan hati itu memiliki pengaruh pada berkat Tuhan yang diterimanya. Nah, kita akan lihat contohnya. Bapak Ibu Saudara. Keluaran 16. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 21 dari Keluaran 16. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi ini mana, roti mana, namanya begitu, mana, M-A-N-N-A. Roti mana, itu roti yang Tuhan turunkan dari surga untuk menghidupi orang Israel ketika mereka di padang gurun. Karena sebelum itu tidak ada, setelah itu tidak ada. Sampai sekarang, mana itu tidak pernah ada. Mana hanya ada tersimpan, tidak tahu masih ada atau tidak, tapi mana yang pernah mereka terima itu ketika kemudian mereka bangun bait suci, gitu ya. Mereka kan bikin tabut perjanjian yang disuruhkan Tuhan lewat Musa itu, kemudian dibangun oleh Salomo. Si tabut perjanjian, sudah dibangun oleh zaman Musa, ya, dibangunlah. Roti mana itu pernah disimpan di dalam tabut perjanjian. Cuma kemudian setelah Babel menyerang, tidak tahu tabut perjanjian itu ada di mana. Intinya tidak ada, tidak ditemukan, dan kemana pergi juga nggak ada yang tahu. Nah, roti mana yang pernah dinikmati oleh orang Israel itu pernah disimpan di situ. Tapi anehnya begini Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ayatnya. Roti mana itu kena panas cair, tapi itu roti, itulah roti surga itu loh Saudara. Alkitab menulis dalam kitab Keluaran itu bentuknya putih, warnanya putih seperti salju, putihnya loh ya. Tapi bunder-bunder kayak ketumbar. Alkitab nulis yang begitu, silakan nanti cari. Putihnya kayak salju, bulat-bulat kayak ketumbar. Nek kena panas, cair dia. Tapi pada waktu itu diambil, disimpan dalam tabut perjanjian, enggak ngapa-ngapain. Luar biasanya Tuhan kita itu. Nah, roti inilah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan saudara tahu, pasti tahu ya, mereka cuma makan ini tok. Tidak ada kelengkapan tahu, tempe, ikan goreng, tidak ada. Cuma roti mana saja. Nyel, bahasa Indonesianya gitu ya, bahasa Jawanya. Cuman itu yang dimakan selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Nah, jatah yang disuruh Tuhan itu adalah dengan gomer. 1 gomer itu untuk 1 orang. Mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara perhatikan kata-kata itu. Waktu Tuhan suruh mereka ambil jatah tiap hari, 1 orang 1 gomer, gitu ya. 1 gomer. Saudara bisa perhatikan, yang mengumpulkan banyak tidak jadi kelebihan karena jatahnya cuma 1 gomer. Tapi yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan karena jatahnya 1 gomer. Jadi kalau saya gambarkan supaya lebih mudah saja. 1 gomer itu diwadahi mangkok jadi sak mangkok. Orang yang ambil banyak tidak akan jadi kelebihan. Orang yang ambil sedikit tidak kurang karena jatahnya pas. Jadi berkat Tuhan atas saudara dan saya itu pas. Katakan amin. Pas, katakan amin. Tidak lebih, tidak kurang. Yang membuat jadi merasa kurang apa sih? Sikap hati. Aku harus punya lebih. Lebihnya seberapa?
Karena berkat Tuhan atas setiap orang itu cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Ya itulah berkat yang Tuhan sediakan. Makanya tadi di awal kita belajar. Manajemen hatinya di mana? Cukupkan. Cukupkan. Nek memang Tuhan kasihnya baru sedikit. Cukupkan dari yang sedikit. Kalau Tuhan kasihnya agak banyak. Cukupkan dengan yang agak banyak ini. Kalau Tuhan berikan yang lebih banyak. Cukupkan dengan kondisi itu. Jangan minta berlebih. Nanti kita akan belajar tadi yang selanjutnya. Tapi kita berhenti di sini dulu. Jadi satu orang sudah punya takarannya sendiri-sendiri. Cukupkanlah itu. Ya, cukupkanlah itu. Ukurannya segitu, Bapak Ibu Saudara. 1 gomer 1 orang. Jadi yang ngambil banyak tidak akan jadi berlebihan, yang ngambil sedikit tidak akan kekurangan. Karena berkat Tuhan atas setiap orang itu cukup. Jadi menurut keperluan. Menurut keperluan. Lanjut ayat 19-20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi jatah 1 gomer itu harus habis. Tidak boleh ditinggalkan. Jadi enggak boleh nyisa. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat berbau busuk. Itu yang menyebabkan Musa marah. Berkat itu sudah pas. Kalau sudah diberkati Tuhan, cukup, ya sudah. Kalau ibarat kata makan, harus habis, jangan ada sisa. Ya, makanya sikap hati kan saudara. Menikmati berkat itu sesuai dengan porsinya. Minta banyak, pengelolaannya susah. Nggak habis misalnya begitu dalam konteks mereka makan. Nggak habis. Itu jadi berulat busuk menyebabkan Musa marah. Jadi kalau kita nggak bisa punya pengelolaan yang baik secara hati, maka terhadap berkat yang diterima juga nggak bisa dikelola dengan baik. Hasilnya kalau misalnya itu konteksnya makan, rumah sane gitu ya, merasa banyak, ambil banyak, nggak habis, itu bikin Tuhan marah. Jadi menikmati berkat tidak sesuai dengan porsinya itu menyebabkan kesalahan di hadapan Tuhan. Kasih tahu kan mungkin katakan jangan sampai salah. Jadi menikmati berkat Tuhan tidak sesuai dengan porsinya gitu ya. Itu menjadi salah. Saya pakai kata tidak boleh sisa itu dalam konteks ayat ini mereka makan nggak habis, ditinggal sampai pagi gitu kan, jadi berulat dan busuk. Aneh kan saudara ya? Kalau tadi yang disimpan di tabut perjanjian nggak apa-apa itu. Tapi kalau mereka makan sisa jadi busuk dan berulat. Datangnya mana kan sudah saya seringkali singgung ya. Datangnya mana itu tiap pagi mereka buka mata sebelum matahari menyingsing, tapi sudah mulai fajar, tapi belum sampai meletek gitu ya. Cahayanya matahari belum, sudah padang, tapi cahaya matahari belum sampai keluar. Itu mereka bangun buka tenda, itu di hamparan padang pasir itu putih-putih gitu loh. Nah itulah mana mereka ambil jatah untuk sehari, 1 gomer 1 orang. Tadi dikatakan ayatnya begitu kena panas, begitu matahari mulai menyingsing, cair, hilang sudah. 1 gomer itu pas. Tapi kalau ini dimakan sisa, busuk jadinya. Ini nek disimpan dalam tabut perjanjian, enggak apa-apa. Sampai Babel menghancurkan bait suci itu tetap ada loh saudara. Saudara bisa lihat, ratusan tahun mana itu enggak jadi apa-apa loh. Enggak busuk, enggak berulat, enggak ngapa-ngapain. Selama di tabut perjanjian itu. Luar biasa Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, katakan amin. Tetapi dia juga bisa menenggelamkan orang yang mulai meninggikan diri. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan bisa buat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tapi percayalah itu untuk demi kebaikan saudara dan saya, katakan amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mana itu sifatnya ajaib banget.
Ngumpulin banyak nggak jadi lebih, ngumpulin dikit nggak kurang. Tapi nek dimakan nggak habis jadi berulat. Nek disimpan di tabut perjanjian tadi, itu bisa beratus-ratus tahun nggak berubah apapun. Luar biasa. Itulah roti dari surga. Hanya ada ketika mereka ada di padang gurun. Itu istimewanya umat Tuhan ya di situ, saudara. Ning gitu itu yang nggak membuat mereka sadar dan bertobat kan. Itu yang mengerikan. Makanya kita mesti belajar dari situ juga. Nek kita orang yang bertobat, remuk saudara. Kalau orang yang bertobat, hancur hidup kita. Maka mulai belajar, ngertilah. Ayo, kekristenan kita ini bukan agamawi, katakan. Bukan agamawi. Amin. Kekristenan kita itu bukan hanya sekedar syarat punya agama. Jadi ya mung pokoknya blegere ketok Kristen rampung. Salah. Kalau kita nggak benar-benar hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, hancur hidup kita. Serius. Selesai sudah. Nah, jadi kembali ke sini Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu kalau sudah dinikmati dan Tuhan izinkan kita menikmatinya, harus tuntas, harus selesai. Tidak boleh sisa, makanya kan harus sesuai dengan porsi. Nanti minta lebih, dikasih banyak, ternyata nggak habis, misalnya begitu kan, sisa. Itu membuat Tuhan jadi marah. Makanya belajar juga dalam hal makan betul-betul makan secara letterlux, kita makan sesuai dengan porsi. Itu sebenarnya kan hati kan saudara. Kadang-kadang ada istilah kan mata lebih besar dari perut gitu kan. Itu sebenarnya pengelolaan hati. Kemarin saya bilang begini, saya kalau makan bersama dengan keluarga jarang pesan makanan. Kalau makan bersama keluarga keluar gitu ke warung makan atau ke angkringan dan lain sebagainya, saya jarang pesan makanan. Kenapa? Saya beberapa tempat saya sudah tahu porsinya seberapa gitu kan. Porsi anakku pesen iki, bojoku pesen iki gitu kan. Iki ketoke gede-gede rantai iki wis aku rasa pesen. Ngombe tok. Terus rantai. Jadi penampungan saudara. Ketoke ora mangan ya ora pesen ya. Ning wetenge gendut terus gitu ya. Kayak gini nih. Jadi penampungan begini nih. Daripada ndak habis ya salah di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dipaksakan juga nggak bagus gitu kan. Melekar saudara. Tapi gimana caranya ya sudah begitulah. Mengorbankan diri. Boleh koyo apa wae mengorbankan diri. Ndak. Ya itulah cara kami mensiasati daripada berkat Tuhan tidak habis. Nah jadi Bapak Ibu Saudara belajar, itu sikap hati sebenarnya. Pengelolaan hati ada di situ. Jadi ngerti cara menggunakan berkat, tidak boleh berlebih, tidak boleh berkurang, dan tidak boleh sisa. Harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan diperlukan. Sisa dalam pengertian yang saya maksudkan adalah dalam konteks cerita ini soal makannya. Jadi kalau tadi saya bahasakan, kalau itu pengelolaan berkat, ya harus sesuai dengan peruntukannya. Jumlahnya yang dibutuhkan segitu ya segitu. Kalau pada akhirnya Tuhan izinkan lebih, ya puji Tuhan gitu. Tapi yang dibutuhkan sekian, kita pengelolaannya sekian, ya sudah gitu loh. Kalau Tuhan izinkan punya kelebihan, yaitu berkat Tuhan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara ayat 20. Keluaran 16:20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Dan tadi kemudian meninggalkannya sampai pagi dan jadi berulang. Ada yang tidak patuh. Nah ini sekali lagi pengelolaan berkat Tuhan itu butuh ketaatan, butuh kepatuhan. Saat mereka sudah terima berkat, tapi mereka nggak manut sama yang dikatakan Tuhan melalui Musa. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan ngomong melalui Musa. Tuhan tidak ngomong secara langsung ke telinga masing-masing orang Israel. Tegas saya sebutkan, ya Tuhan bicara melalui Musa. Waktu bahasanya jelas. Ini bukan bahasanya jelas. Ada yang tidak mendengarkan Musa, tidak dipakai kata tidak mendengarkan Tuhan melalui Musa juga. Jadi artinya ketika otoritas sudah diberikan, walaupun kata yang dipakai adalah kata manusia, Musa, tapi ini punya otoritas ilahi. Maka saat mereka tidak mendengarkan Musa, sama saja mereka tidak mendengarkan Tuhan.
Jadi saya tegaskan sekali lagi, Tuhan bicara melalui Musa, pemimpin rohani mereka. Waktu mereka nggak manut sama pemimpin rohani, hasilnya justru membuat marah, ngerusak kalau bahasa sederhananya begitu aja. Dan ingatlah bahwa saat mereka tidak bisa manajemen hati, ini terjadi, sungut-sungut terjadi. Dan kemarin kita sudah belajar, bagian terbesar dari mereka harus selesai di padang gurun, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Menyelesaikan itu butuh 40 tahun jika dalam kacamata Tuhan. Menyelesaikan yang nggak boleh tadi loh saudara. Ya bahasanya membinasakan mereka di padang gurun itu butuh 40 tahun loh. Tujuannya apa? Untuk didik mereka sebenarnya, supaya mereka sadar. Tapi faktanya ya tetap, gitu kan? Tetap. Jadi yang tadi kita bahas tentang berbau busuk, itu membuat semuanya jadi nggak bagus. Maka di awal kita sudah belajar, mereka yang mendengarkan kabar busuk, gitu kan? Mereka yang mendengarkan kabar busuk, itu yang manajemen pengelolaan hatinya kurang pas, kurang bisa tepat, sehingga mereka mulai percaya kabar busuk. Tapi kemarin kita sudah belajar, yang dengar kabar busuk itu justru yang selesai di padang gurun, tidak masuk pada tanah perjanjian, tidak menikmati masa kelimpahan yang Tuhan janjikan. Jadi hati-hati, manajemen hati itu membuat pengelolaan hati, membuat berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini jadi maksimal enggak. Dalam konteks cerita ini ternyata membuat mereka makanan yang Tuhan kasih atas mereka busuk. Karena ketidaktaatan, berkatnya jadi busuk. Jadi bahasa saya dalam dunia sekarang ini, kalau pengelolaan kita enggak tepat, tidak manut, tidak taat pada nasihat-nasihat yang Tuhan berikan melalui pemimpin rohani, itu membuat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan menjadi busuk buat hidup kita. Jadi pengelolaannya harus sama, harus tepat. Sama tidak dalam arti nominalnya, tapi sistemnya, cara pengelolaannya harus sama, karena seragam. Tuhan ngomong lewat Musa, sampaikan semua. Nah semua ngikut apa enggak? Yang enggak ngikut dengan cara yang Tuhan sudah sampaikan, selesai. Berkatnya berubah jadi busuk. Gitu Bapak Ibu Saudara maksudnya. Jadi pengelolaan berkat itu harus bisa dengan sistem yang Tuhan sudah berikan. Nah tinggal kemudian kita mentaatinya atau tidak. Kemarin firman Tuhan udah ngomong, nih 1/10 milik Tuhan sisihkan, gitu kan. Kalau mengikuti caranya Yusuf 20 sisihkan, sudah ada 10%, 20%, sudah 30%, sisanya 70%. Ini roti yang dimakan dan benih yang ditabur, sisihkan lagi, gitu kan. Karena yang dimakan cuma sekian persen untuk kita, selebihnya adalah benih yang untuk ditabur. Tidak semuanya dihabiskan. Nah hitungan ini, sistem inilah yang harus seragam Bapak Ibu Saudara. Sekalipun jumlahnya mungkin tidak sama, tapi caranya harus sama. 10% milik Tuhan wajib, gitu kan. Kalau pakai caranya Yusuf, yang disimpan itu 20%. Tapi kan itu tidak baku kalau yang 20%, tapi yang 10% milik Tuhan, per 10-an wajib. Jadi kalau enggak taat, busuk nanti berkatnya. Bukan berarti busuk kemudian orang jadi miskin gara-gara itu, tidak. Tapi di hadapan Tuhan itu berbau busuk gitu loh maksudnya. Orang bisa tetap kaya raya dan tambah kaya, sekalipun enggak bayar per 10-an. Tapi yang mereka terima sebagai kekayaan, itu sudah berbau busuk di hadapan Tuhan. Dan dalam konteks cerita itu membuat Musa marah. Jadi kalau tidak taat, pengelolaannya, manajemen hatinya nggak sesuai dengan yang Tuhan sudah perintahkan melalui Pak pemimpin rohani, itu akan mengubah berkat jadi busuk dan menjadikan tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini. Mohon maaf karena ya kita diberikan tema oleh Tuhan
untuk masuk pada masa kelimpahan. Kelimpahan yang Tuhan berikan, ingat ya kemarin kita sudah belajar. Kelimpahan yang mereka, kalau saya pakai contoh ini, orang Israel nikmati kelimpahan itu sudah mulai dari padang gurun sebenarnya kalau kita bisa lihat. Bagaimana tidak kelimpahan coba? Mereka makan tiap pagi itu tidak menabur, tidak menanam, tidak menyiram. Itu kalau nggak disebut kelimpahan apa coba saudara? Hanya berkat begitu saja. Karena buat saya ya kelimpahan banget. Wong ndak ngapa-ngapain bisa makan tiap hari, 3 kali sehari. Sesuatu yang luar biasa. Itu kelimpahan namanya. Sampai pada akhirnya mereka masuk negeri Kanaan, negeri yang limpah susu dan madu. Kelimpahannya yang lebih besar di sana. Tapi mereka sudah menikmati masa kelimpahan itu di padang gurun. Sebenarnya air dikeluarkan Tuhan dari bukit batu. Kalau ini adalah dinding, ini gunung batu. Batu loh saudara. Keluar air dari mana coba? Tapi Tuhan munculkan air itu dari gunung batu. Keluar air. Itu kalau bukan kelimpahan apa coba? Tidak mesti gali sumur. Itu nanti jadi logika. Alamiah. Tuhan kasih yang supranatural 40 tahun itu. Seluruhnya supranatural. Mereka tidak sadar baju yang mereka pakai itu enggak jadi lapuk sampai mereka masuk Kanaan. Yang saya pikirkan cuman itu yang lahirnya anak-anak, bajunya apa tambah gede gitu ya. Karena satu orang tidak pernah beli baju, tidak pernah bikin baju, enggak ada penjahit, enggak ada Mbak Kristis itu. Gitu. Enggak ada Mbak Heni di sana waktu itu. Jadi tidak ada yang pesan baju. Oh Mbak, anakku tambah gede, ya gaweknya sing rada gede, ora eneng. Ayatnya nggak bilang begitu. Ayatnya cuma bilang baju yang di badan mereka tidak lapuk sampai mereka masuk Kanaan. Satu baju ini 40 tahun umurnya. Cuma yang belum bisa saya pikirkan itu tadi. Yang lahirnya anak-anak sekarang sudah pakai baju tuh. Tambah gede apa ganti kelambi. Wong satu orang punya satu baju. Mau ganti dari mana? Jadi akal saya menerimanya dengan iman akhirnya. Jelas baju mereka mujizat. Molor kaya huluk kayak lo saudara. Tahu film Huluk? Ini bahasanya wong Kalisoro, Huluk. Menungso ijo itu loh saudara. Dadi raksasa kan sing aneh di situ. Kabeh salone suwek kok katoke ora suwek. Melar tambah gede. Oh isin ya. Nek suwek isin. Tapi itu akhirnya logika ke saya menerimanya dengan iman. Baju mereka yang dikecil dikasihkan. Loh enggak ada kain kok mau nambahin besar dari mana gitu loh. Semuanya baju tinggal satu aja yang dipakai masing-masing orang. Yang lahir kecil itu terus tambah gede, wong 40 tahun masuk orang modot. Ya tambah gede lah gitu kan. Masuk ke Kanaan. Akhirnya sih itu yang saya terima sebagai kebenaran. Baju mereka mujizat. Selain yang sudah keluar udah pakai baju yang dewasa-dewasa, akhirnya mati di padang gurun. Ya sudah selesai. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu kalau nggak punya manajemen hati yang benar, yang baik, mereka nggak sadar mereka sudah menikmati masa kelimpahan. Saudara bisa bayangkan gitu. Kelimpahan itu sudah terjadi di padang gurun. Masuk lebih besar lagi di negeri Kanaan. Hanya saja mungkin mereka tidak sadar. Itulah sebabnya mereka selalu berontak, nggak taat, nggak terima dengan semua kondisi yang ada. Alkitab menulis dengan jelas, dikasih mana yang sudah nggak ngapa-ngapain ada. Tiap hari masih protes minta daging sama Tuhan. Dikasih enggak sama Tuhan? Dikasih loh. Tuhan sayangnya luar biasa. Jadi saudara kalau belajar tentang Tuhan, siapa Tuhan, kayak apa Tuhan, itu loh saudara. Jadi gini, kita ini kan orang Jawa, orang Timur lah bahasanya begitu. Orang Timur. Biasa orang Timur tuh kalau sudah ditolong, bagaimana sikap kita yang orang yang sudah ditolong? Membalas budi. Betul? Membalas budi. Tuhan itu oleh sayang sama saudara mbak saya. Itu luar biasa, katakan luar biasa. Balas budi ini kita apa coba? Balas budinya kita apa coba? Dari semua yang sudah Tuhan lakukan buat kita, apalagi yang saudara mungkin maaf bicara ya, materinya jauh lebih besar daripada yang lainnya. Balas budi Anda apa coba?
Cukup dengan setiap hari Minggu datang kebaktian 2 jam. Kadang-kadang ada yang diselani ke kamar mandi 5 menit, kalau sing rodok suwe ya 20 menit balik meneh. Kalau dulu di Tawangmangu saya ngomong jelas keras. Kene lagi angkat tangan mari terima berkat dari Tuhan wis ngedangkol ning ngarepan. Untung ning kene ora enek kol liwat gitu kan saudara. Semuanya diantar pakai motor. Oh itu kalau saya ngomong keras kalau waktu khotbah di Tawangmangu saudara. Orang kene lagi doa berkat wis ngedangkol ning ngarepan ora pengen nampa berkat apa piye. Tekomu wis telat, mulihmu dhisik gitu kan saudara ya toh. Apa itu balas budi? Kalau kita sebagai orang timur yang benar, yang punya rasa, yang punya hati, apakah itu balas budi? Sementara yang Tuhan sudah berikan kepada kita, haleluya luar biasa. Masakan balas budinya cuma segitu? Apakah itu balas budi yang bisa disebut sebagai balas budi? Nah, jadi itu merenungkan Tuhan itu sampai segitu loh Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang membuat saya sebenarnya, Tuhan, nek waktu itu bisa diperpanjang. 1 hari itu bisa lebih dari 24 jam. Dan kalau tubuh saya itu nggak mungkin jadi sakit, nggak mungkin jadi capek. Apa saja tak kerjakan, nggak perlu tidur. Demi membalas cinta kasih Tuhan. Cuman kan ya tidak seperti itu. Tuhan tetap bikin 1 hari tetap 24 jam. Tubuh ini nek keselen ya mangsung angin kan ngono to saudara. Ya kudu di manajemen dewe. Tapi misal itu bisa. Saya udah ngomong kayak gitu. Tuhan nek bisa ini lebih, tak kasih lebih. Aku sangat-sangat bersyukur punya Tuhan luar biasa. Aku sangat berterima kasih. Tuhan begitu baik sekali buat saya. Padahal saya sering nyakitin hati Tuhan. Berapa kali saya kecewa. Saya sakit hati karena perkataan orang, karena sikap orang. Loh itu kan saya salah kok saudara. Saya sakit hati itu kan saya salah walaupun saya dilukai. Iya loh kita menulisnya begitu kok. Saya tidak melayani Tuhan, saya nggak datang beribadah sama Tuhan. Saya salah loh. Saya dipercaya Tuhan ini itu nggak dikerjakan dengan maksimal. Saya salah loh. Berapa kali saya salah, tapi Tuhan tetap sayang sama kayak orang Israel. Udah dikasih mana minta daging, yuk dikasih loh sama Tuhan. Teriak-teriak minta air, dikeluarkan Tuhan air dari gunung batu. Berapa kadang-kadang kita itu nggak menyadar kita justru bukan biasa. Kita kadang-kadang bisa lebih parah dari orang Israel. Kejahatan kita kalau dihitung. Sungut-sungut kita, pemberontakan kita, ketidaktaatan kita. Mungkin saja bisa jauh lebih buruk, lebih jahat, lebih berdosa. Kalau bahasanya itu boleh dipakai. Dari orang Israel. Tetapi Tuhan tetap memberkati saudara dan saya kan. Amin. Amin. Loh, ada enggak saudara habis bohong sama saya? Bukan sama saya. Bohong sama orang. Tiba-tiba saudara sudah tiba-tiba uang saudara habis gitu. Enggak kan? Tiba-tiba saudara berasnya di ember di rumah tiba-tiba hilang. Enggak kan? Tetap beras tetap ada sehingga bisa makan nasi. Duit di kantong tetap ada sehingga masih bisa jajan kopi. Enggak tiba-tiba selesai. Enggak. Itu bukti Tuhan sayang sama saudara dan saya. Walaupun bar ngapusi. Walaupun bar orang mangkat kebaktian. Gaji tetap jalan kan. Walaupun urung pelayanan. Tanda tangan tiap bulan kan tetap tidak berkurang. Itu Tuhan sayang. Ayo mulai belajar merenung. Betapa baiknya Tuhan buat kita. Kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan itu baik buat kita. Oke. Kok macet mas? Tolong lagi mas. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Goyang WKI. Kursormu ke yang itu. Saya ajak kita membaca di dalam Lukas pasal 3 ayat 9 sampai 11. Oke. Pointer saya bisa sebenarnya di sini. Tapi enggak jalan. Oke, Lukas 3 ayat 9 sampai 11. Dibantu di slide berikutnya saja. 3, 9 sampai, ya, makasih.
9 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Baju, pakaian, atau makanan, itu sama prinsipnya. Kalau ada orang butuh, bagi 2, kasihkan. Nah, kemarin saya bilang begini, saudara. Kita sudah belajar yang terdahulu, bahwa dari setiap berkat itu selalu ada roti yang memang bisa kita makan, tapi itu tidak semua roti. Setiap berkat yang kita terima selalu ada roti yang bisa dimakan, tapi juga ada benih yang untuk ditabur. Tapi kadang-kadang Tuhan mintanya begini, dari roti yang untuk kumakan, Tuhan minta dibagi 2 lagi untuk dikasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Ayatnya jelas. Kalau mempunyai 2, ada orang butuh, bagi. Jadi namanya berbagi atau menabur tidak selalu dari benih yang sudah dipisahkan. Karena ini benih, ya inilah yang ditabur, inilah untuk yang menabur. Roti yang dimakan ya untuk gue sendiri. Memang itu tidak salah, tapi kadang-kadang Tuhan minta roti yang harusnya kamu makan itu kamu bagi 2 lagi, kasihkan sama orang yang butuh. Ini kalau tidak punya pengelolaan hati susah. Dia akan ngomong, Tuhan nggak adil dong, ini kan roti buat saya, jatah saya, yang untuk orang kan sudah ada benihnya untuk ditabur. Masa roti masih diminta lagi, Tuhan masa gitu? Orang akan bisa ngomong begitu kan, saudara. Kalau dia nggak punya manajemen hati, nggak punya pengelolaan hati yang benar. Dia merasa itu sudah, aku sudah benih untuk tak tabur, sudahlah ya, itu cukuplah. Tuhan masa masih lebih lagi Tuhan minta? Enggak, Alkitab enggak nulis gitu. Alkitab nulisnya kalau kamu punya makanan, orang lain butuh, makananmu bagi 2, kasih sama orang. Kalau kamu punya baju 2, orang butuh, bajumu 1, kasih buat orang. Karena Bapak Ibu Saudara perhatikan, ternyata berbagi itu tanda buah yang baik. Ada orang berbuah tapi enggak baik. Orang berbagi, kekristenannya berbuah. Kalau ini tidak berbuah, lihat di tebang. Maksudnya, saudara tahu itu artinya letterless? Enggak. Itu artinya Tuhan sedang bicara pohon betulan yang dipotong seperti pohon ara yang dikutuk jadi kering. Itu kan fisik, pohon ara beneran dikutuk jadi kering karena tidak berbuah. Kalau ini tidak jelas, tidak ini ditebang, buang ke api. Ini bicara akhir zaman, neraka. Kristen yang nggak berbuah karena nggak mau belajar berbagi, membagi 2, itu kekristenannya tidak berbuah. Kasih tahu kan kiri, bilang begini, tapi Anda berbuah. Amin. Amin. Yang nggak mau ikut berbagi, maaf, kekristenannya tidak berbuah. Dan sorry, Anda akan masuk neraka kalau tidak berbuah. Jadi kalau mau ngomong kekristenan yang benar, beginilah firmannya. Cuma mungkin ada orang yang cara menyampaikannya bisa lembut sehingga orang merasa tidak terlalu sakit telinganya. Tapi mohon maaf kalau saya ngomongnya sudah belak-belakan saja. Berbagi itu tanda Kristen yang berbuah. Kalau nggak mau berbagi, itu kekristenannya tidak berbuah. Buah dalam konteks yang sudah saya tulis di situ, bukan saya tulis, ayatnya tulis. Buah yang baik jelas. Kalau nggak berbuah, potong, buang ke api, selesai. Tuhan itu nggak macam-macam. Ngomongnya dastes, sacet, dastes. Udah begitu aja, selesai. Nggak pakai hahihu, nggak pakai. Makanya Tuhan juga ngomong kan, nek yo, nek ora. Selebihnya dari si jahat. Ora yo ning daldul atau ora ning malah ngurusoi. Jare ora
ning pengen. Nek pengen ya ngomong iya. Gitu loh. Orang nek wis iya ya dandul ya kleru. Kasih tahu kanan kiri bilang ojo dandul. Nah, bahasa apa itu? Anda tahu. Nek yo ayo mangkat gitu loh saudara. Nek yo yang melayu bareng. Nek ora yo wis kerin mandek. Ojo ditinggal. Wae lah. Yo ora. Nek ora yo mandek ning kene, rampung. Nek yo ayo melayu bareng. Selesai. Enggak ada yang itu enggak ada. Itu kekristenan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Soal mengelola hati itu punya pengaruh pada buah yang akan kita hasilkan. Karena membagi dua itu kalau nggak punya sikap hati yang benar kan susah toh Bapak Ibu Saudara. Ini kan bukan soal materi yang dibagi dua. Piye carane gelem bagi dua nek hatine iki ora penuh dengan kemurahan gitu loh. Nggak mungkin bisa orang bagi dua. Tapi orang mau bagi dua berbagi karena hatinya sudah dikelola dengan baik. Nah maka sikap hati, pengelolaan hati akan sangat punya pengaruh pada buah yang dihasilkan. Ini kalau Bapak Ibu sudah baca konteksnya cerita ini kan orang-orang yang mau dibaptis sama Yohanes gitu loh. Yohanes kan berseru, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini konteksnya pohon beneran yang ditebang. Bukan, ini konteksnya bertobat. Lalu orang banyak tanya kan gitu. Nah terus kalau gitu gimana dong kami harus ngapain? Gitu kan. Karena Yohanes ngomongnya kalau pohon itu nggak berbuah, tebang, buang ke api. Mereka udah ngerti itu. Nah, terus kami harus gimana dong? Nah, Yohanes ngasih penjelasan di bagian ini dia ngomong gitu. Bagi aja, berbagi. Maka kalau orang manajemen hatinya benar, bagus, bisa, mau. Kemarin kita sudah belajar ada benih, ada roti. Orang misahin dari setiap berkat itu jadi roti dan benih, enggak berat. Katakan sama-sama enggak berat. Amin. Enggak berat karena sudah pengelolaan hatinya benar. Dia ngerti firman dan dia taat firman. Maka dia dikelola dengan baik. Dia tahu, nek aku ora gelem, aku mati. Matinya bukan sekarang, tapi besok malahan. Masa kekekalannya masuk neraka. Karena ini konteksnya pertobatan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tidak berbagi itu bagikan pohon yang tidak mau berbuah. Kapak sudah tersedia. Begitu ragelem berbuah, jebret, tumbang, buang. Jadi saudaraku gak main-main dengan kekristenan kita. Nah, ini yang terakhir. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini kan disebut kelimpahan kan saudara. Lumbung-lumbungmu akan terisi. Kursor saya ikut. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kalau bahasa ininya, pemerahanmu meluap, bludak kalau bahasa Jerman itu. Bludak. Itu kalau bukan masa kelimpahan apa? Tapi caranya, syaratnya muliakan. Karena ada kata maka. Sebelum orang memuliakan Tuhan dengan harta, maka ini tidak akan terjadi. Kelimpahan ini tidak akan pernah terjadi. Maka kelimpahan hanya akan terjadi ketika orang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Muliakanlah. Dalam bahasa Ibraninya itu arti terjemahan bebasnya, kata yang dipakai itu terjemahan bebasnya adalah menjadi berat. Menjadi berat. Itu kata Ibraninya, kata muliakan. Maksudnya gimana? Gini saudara, kita terima berkat. Berkat ini sudah ada di tangan kita seperti Ananias dan Safira ya, dalam Kisah Rasul. Ananias dan Safira jual tanah duitnya kan di tangan. Di tangan ini terus dia mikir, ini kan kebiasaan waktu itu setelah ini hasil tanah dijual, hasil jual tanah sudah diterima, harus diserahkan kepada rasul-rasul untuk didoakan. Tapi itu nanti dikembalikan ke Ananias dan Safira untuk dibagikan kepada teman-teman
tubuh Kristus yang lain yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita lihat di situ lagi kan, sesuai dengan keperluannya. Nah, sing kita itu miris itu hari ini. Gitu kan, hari ini. Padahal dhek nek gur tuku beras 5 kilo wis iso. Ning yo kira-kira nek ora keduman ki kok yo nganggo nyeluluk ngono kae lho. Pitik ki yo nganggo petok-petok ngono kae. Kok yo ngono lho wong Kristen iki. Kan harusnya enggak begitu. Tapi saya bersyukur saudara tidak begitu. Ya lah ora amin iki piye? Apa yang ngono berarti? Oh lah. Ubar. Jangan begitulah. Amin. Kasih tahu orang kiri aja ngono lah. Nek gur masalah beras 5 kilo itu kok partai apa? Tuku dhewe iso wis rasa nganggo celuluk lah. Amin. Amin. Ya aku karo nusul iki. Amin. Nah. Loh, iya, serius. Itu pengelolaan hati. Anania Safira konteksnya bukan ayat ini. Anania Safira itu kan konteksnya mereka yang berlebih jual apa yang mereka bisa, yang punya, duitnya dibagi-bagiin sama teman-teman seiman mereka yang kekurangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, sing iki butuhe beras 5 kilo tok, ya dikai 5 kilo. Oh, sing kono butuhe iki tibake lengo goreng 2 kilo. Lho kok kayak beras aku kayak lengo. Lah butuhe kuwi ngono lho, Saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Sesuai dengan keperluannya gitu. Nah ya sudah, keperluanku lengo goreng, dikai lengo goreng ya haleluya. Nah sana butuhnya beras, kasih beras ya puji Tuhan. Sesuai. Nah itu kan modelnya begitu. Tapi Ananias dan Safira itu enggak murni lagi. Berat hatinya itu berat ke diri sendiri. Nah ini semua hasil penjualan tanah tak serahkan rasul-rasul. Aku untuk apa? Padahal akhirnya Petrus kan ngomong, loh bukankah nek itu sudah mbok bawa ke sini, itu nanti tetap jadi milikmu. Orang mbok kayak aku terus tak pek kan orang. Gitu loh saudara. Tapi Ananias gak mikir gitu. Waduh, ini tak hasilnya semua tak serahkan, aku dapat apa nih? Dah sembunyiin sebagian. Yang dibawa ke rasul sebagian. Nah, ini namanya tidak muliakan. Berat, tidak berat untuk Tuhan. Berat untuk diri sendiri. Harta, kekayaan atau berkat yang Tuhan sudah berikan kepada seseorang itu tidak berat ke Tuhan, tapi berat untuk diri sendiri. Nah itu namanya tidak memuliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi kalau pengen memuliakan Tuhan supaya berkelimpahan, ini jelas, maka jangan dihilangi. Maka ini akan berkelimpahan. Itu adalah dengan muliakanlah. Hartamu harus berat buat Tuhan. Katakan amin. Jadi nek buat Tuhan ya jangan gersolo. Mau sebulan 37 atau 40 kali harus berkegiatan, ya sudah. Ke pom bensin harus 7 kali dalam seminggu ngejok. Ya sudah, karena hartamu berat buat siapa? Ada orang mengkalkulasi, itu salah, mohon maaf. Itu salah. Waduh Pak, kalau seminggu saya datang ke gereja, saya bawa motor. Motor saya itu bensinnya itu boros. Berarti saya setiap hari harus mampir pom untuk ngisi bensin Pak. Maka saya izin Pak, untuk seminggu ini saya nggak ikut kegiatan yang ini dan itu karena nanti saya nggak bisa beli bensin. Nah ini pengelolaan hatinya kan. Kalau berat buat Tuhan harus tidak bisa hitungan karena orang yang sudah ngerti hatinya sudah terkelola dengan baik, dia ngerti waktu saya nabur ini saya pasti menuai karena dia prinsipnya bukan untuk aku kok, prinsipnya buat Tuhan kok. Kalau buat Tuhan, Tuhan nggak pasti jelas tidak berhutang sama kita. Aku kayak gini ini buat Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan cukupkan, katakan amin. Nggak akan mungkin berlebih atau berkekurangan. Cukup, katakan amin. Maka ayo muliakan Tuhan dengan harta kita. Harta yang Anda miliki, saya miliki, itu semuanya buat Tuhan. Yang mau sepakat katakan buat Tuhan.
Jadi nggak akan mungkin gresu loh atau bahkan ngitung-ngitung. Waduh Pak, boros ini bensin saya Pak. Waduh Pak, boros tenaga saya ini Pak. Ya kalau ngitungnya buat Tuhan nggak akan ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Walau saya juga tidak mengatakan jangan jaga kesehatan, ya tidak begitu. Tetap jaga kesehatan, tapi jangan jadi alasan. Pak, kan jenengan ngajari saya untuk jaga kesehatan. Kalau seminggu ini saya kegiatan terus ke gereja saya datang, besok minggu depan saya tepar Pak. Maka saya izin seminggu ini saya tak hadir 3 kali saja. Itu misalnya, itu ngitung lagi namanya. Memang jaga kesehatan, tapi bukan berarti hitung-hitungan sama Tuhan. Yang sepakat katakan haleluya. Intinya muliakan. Beratnya untuk siapa nih? Buat Tuhan atau buat diri sendiri. Gitu kan. Jadi gini loh saudara, ngitung semuanya itu, kalau aku melakukan ini untuk diriku, untuk Tuhan, aku ngasih apa? Walau ini tidak berarti mutlak, maaf bicara. Walau yang saya sebutkan, yang akan saya sampaikan ini tidak berarti mutlak, tapi sikap hati punya pengaruh. Misal, Anda jagong, pakai baju yang terbaik atau tidak? Anda datang kebaktian, pakai baju yang terbaik atau tidak? Saya ngomong ini tidak mutlak harus. Anda harus ke gereja harus pakai baju baru. Maka berarti artinya Anda setiap minggu harus beli baju baru kan? Tidak begitu. Tapi sikap hatimu. Kalau Anda jagong bisa ngasih yang terbaik. Dandan sedemikian rupa, baju sedemikian rupa. Ning juga tidak berarti sesuk terus sanggulan kabeh. Lah aku kan nek jagong sanggulan Pak, makanya aku ke gereja sanggulan. Ya karena mulah, kalau itu memang bagian yang terbaik yang engkau berikan buat Tuhan. Tapi coba renungkan, kalau untuk kesana aku bisa kasih yang terbaik, mosok ke Tuhan aku memberikan yang biasa-biasa. Kalau kesana aku bisa ngatur keuanganku sedemikian rupa setahun, karena apa? Ada target di sana, aku mau liburan. Kenapa tidak hal yang sama kita lakukan? Target ke sana, kenapa? Tahun depan, akhir tahun ada janji iman Natal. Kalau ke sana bisa 15 juta, kenapa ke sana tidak bisa 16 juta? Halo, berat mana harta kita? Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bukan sekali lagi soal nominalnya, tapi sikap hati. Nek kesana yang bukan untuk Tuhan, untuk kesenangan pribadi, bisa disiapkan begitu rupa, bisa memberi yang terbaik sedemikian rupa. Ya ke Tuhan juga harus begitu. Yang mengerti katakan amin. Harus begitu, bahkan mestinya lebih, karena lebih berat. Namanya timbangan kalau lebih berat, ya berarti ini lebih banyak kan, karena lebih berat. Berarti untuk Tuhan harus lebih banyak atau lebih sedikit atau harus sama? Lebih banyak, nggak boleh sama pun nggak boleh. Untuk piknik 100.000, untuk janji iman 100.000, nggak boleh. Ini hanya dalam contoh ya saudara. Karena lebih berat. Tuhan itu harus lebih berat. Maka kalau piknik 100, Tuhan 150 atau 200. Misalnya ini hanya dalam penggambaran supaya kita jadi lebih paham. Lebih berat itu artinya begitu. Buat Tuhan harus lebih banyak. Dalam segala hal, kalau kemarin kita belajar kan, namanya berkat tidak hanya bicara tentang keuangan atau materi saja. Jadi kalau tenaga ke sana banyak, ke Tuhan juga harus lebih banyak. Pikiran ke sana banyak, ke Tuhan harus lebih banyak. Perhatian ke sana banyak, ke Tuhan harus lebih banyak. Karena muliakan Tuhan. Lebih berat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kunci kelimpahan. Nah, bisa menjadi lebih berat ke Tuhan kalau punya pengelolaan hati yang benar. Tanpa itu agak susah, bahasa saya begitu. Bisa berat ke Tuhan kalau pengelolaan hatinya. Kenapa? Manusia daging saudara. Itu pasti akan selalu dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Membuat kita tidak melakukan kebenaran. Itu cara setan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo miliki pengelolaan hati yang benar. Supaya apa? Kita bisa masuk pada masa kelimpahan dan menikmati masa kelimpahan. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Hanya saja mungkin hari ini saya diizinkan Tuhan belajar lebih banyak dari Bapak Ibu Saudara. Saya sudah diberikan pengertian dan pemahaman lebih dulu daripada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kiranya itu tidak membuat kita menjadi terbatas atau membatasi diri untuk kita tidak melakukan apa yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Mari setiap kita kiranya memiliki sikap yang jujur di hadapan Tuhan. Kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Supaya setiap kebenaran firman yang sudah kita terima sungguh-sungguh bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Mari sama-sama buka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada satu langkah iman yang harus kita kerjakan bersama supaya kita benar-benar bisa menjadi satu keluarga yang sepakat untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Saya menyadari bahkan saya sendiri masih lemah dan butuh kekuatan yang dari Tuhan agar saya bisa benar-benar taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri kita memahami firman dan melakukannya. Butuh kekuatan yang dari Tuhan agar kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan seperti pujian ini. Olehnya Bapak Ibu Saudara, siapapun di antara kita yang merasa dalam dirinya, Tuhan, aku perlu Engkau kuatkan, aku butuh topangan-Mu Tuhan agar aku bisa taat melakukan firman-Mu, agar aku bisa hidup menyenangkan hati-Mu. Aku butuh Engkau kuatkan, aku butuh pengurapan-Mu Tuhan. Aku perlu Engkau bahkan secara pribadi untuk menopang aku sehingga aku bisa benar-benar menjadi pribadi yang taat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sepakat dengan saya berkata demikian di hadapan Tuhan, mari saya undang bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Yang sungguh-sungguh rindu sekali lagi, saya mohon kita bisa angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, minta rahmat kasih karunia-Nya, minta anugerah dan kemurahan-Nya, minta kekuatan dan pertolongan-Nya agar kita dimampukan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Lagi katakan dengan segenap hati, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanmu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan,
semua Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah aku dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah aku dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, mari segenap hati katakan di hadapan Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah aku dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh rindu untuk diperbaharui, rindu untuk mendapatkan kekuatan dan topangan dari Tuhan, taruh tangan kanan di dada masing-masing. Hamba berdoa melalui setiap tangan-tangan yang tertumbang di atas dada. Tuhan impartasikan kuasa, urapan, otoritas ilahi mengalir sekarang Tuhan, mengalir atas setiap kami semua dan memperbaharui setiap hati kami, memperbaharui setiap pikiran kami, memperbaharui bahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus diperbaharui, diselaraskan dengan firman dan kehendak Tuhan, sehingga kami semakin taat dan setia melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berbicara lebih dalam, lebih tajam kepada setiap kami, dan kiranya firman-Mu itu terus Tuhan meteraikan di setiap hati kami. Sekali lagi melalui setiap tangan-tangan ini Tuhan mengalir kuasa, mengalir urapan dari surga yang akan memperbaharui setiap hati. Bahkan Tuhan ganti dengan hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia, hati yang mengasihi, hati yang sungguh-sungguh mau tunduk Tuhan pada pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hati diperbaharui dalam kasih anugerah Tuhan yang besar dan ajaib. Dalam nama Yesus
segala macam bentuk selubung, selaput, penghadang, penghambat apapun bentuk dan jenisnya. Tuhan, dengan ini aku hardik, aku robek, aku cabut, aku patahkan, aku singkirkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan aku lempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga tidak ada hati yang tidak mengerti firman, melainkan setiap hati mengerti firman dan bahkan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk segala kebenaran ini. Dan kiranya Tuhan sendiri dalam kasih dan anugerah-Nya, kekuatannya akan memampukan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin.